ya. Jadi ini materi sifatnya aplikatif ya untuk akuntansi pajak ini. Hanya kalau sebelumnya kan berbasis ya akun-akun ya, persediaan itu kan kita pelajari mulai dari pengantar, intermediate, advance gitu ya. Nah, kemudian jasa konstruksi ini tentu ada kaitannya juga dengan proses bisnis juga ya. Nah, jadi kalau bicara akuntansi pajak ya tidak terlalu lepas dari ketentuan perpajakan. Jasa konstruksi ini ada di PP 51, PP 40 ya. Ini ketika saya bertugas dulu di Makassar ya, saya dari Jakarta ada pembukaan kantor baru Padia gitu ya, ikut seleksi Makassar. Nah ini dulu ngerjain ini nih, makanya sampai sekarang masih ini nih ada berapa isu terkait PP 51, PP 40 2009 ini. Nah, jadi jasa konstruksi ini ya kalau teman-teman memperhatikan di lingkungan sekitar pasti kaitannya sama membangun ya, itu ya di lingkungan apakah di ya kotanya atau ini saya kira terlebih sebelum era pandemi kan kemarin gencar sekali ya Pak Presiden program pembangunan. Nah ini kan kaitannya sama konstruksi. Nah konstruksi ini tidak hanya yang kita lihat saja, oh bangunannya udah jadi, tapi di sana ada konsultasi, perencanaan, RAB-nya berapa, kemudian pelaksanaannya itu sendiri, sampai pengawasan. Kalau teman-teman biasa lihat bangunan gedung yang baru itu biasanya ada papan pengumuman. Ini siapa pelaksana, siapa pengawasnya. Kemudian kalau proyek pemerintah berapa RAB-nya itu biasanya suka ada tuh. Ya, artinya biayanya dari APBN atau dari swadaya itu biasanya ada. Nah, gimana dengan subjek pajaknya? Ya, ini bisa orang pribadi, bisa badan, PT gitu. Orang pribadi ini biasanya adalah pemborong ya, pemborong yang karena awalnya dari bawah nih biasanya. Dari kenek, jadi tukang, terus jadi pemborong biasanya. Nah, dia akan masuk ke ini nanti bikin CV biasanya gitu. Nah, bisa juga BUT ya, untuk usaha tetap. Nah, ini mulai dari 3 hal tadi, rencana, pelaksana, sampai ke pengawasnya. Nah, berikut juga misalnya disubkonkan, makanya ada ini disubkontrakkan, artinya kalau membangun gedung gitu ya, misalnya. Nah, ini tentu dia mungkin nggak kerjain sendiri. Pemasangan kaca dia ke subkon, pemasangan interior subkon misalnya. Jadi ya fokus ke misalnya fisiknya saja misalnya. Nah, tapi yang dapat kontrak tanggung jawab kalau ada apa-apa ya si pemenang tender tadi gitu ya. Nah, terkait pekerjaan konstruksi ini ya, kalau di PP 51, PP 40 itu adalah keseluruhan atau sebagian ya kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan. Ya, ini kalau melihat definisi ini, jadi hampir semua itu sebenarnya pekerjaan konstruksi. Misalnya apa? Arsitektural, sipil, mekanik, masang listrik, gitu, elektrikal, ya, mekanikal, ME, makanya ada istilah ME kan. Kemudian sehingga menjadi sebuah bangunan, ya, bangunan gedung misalnya. Ini kan di kampus lagi ada bangun asrama tuh. Nah, itu mulai dari ya keseluruhan itu adalah pekerjaan konstruksi, ya, pekerjaan konstruksi sampai nanti asrama atau mes itu udah bisa dipakai gitu ya. Oke. Nah, jadi konstruksi ini ada 3 hal yang terlibat. Pekerjaan perencanaan itu tadi menyangkut RAB, perizinan, ya, kemudian gambar, setline, IMB dan lain-lain sebagainya, ya, rencana. Nah, pelaksana ini biasanya yang sudah melaksanakan, ya. Nah, kemudian di situ juga ada pengawas ya, pengawas mandornya, ya, siapa pengawas dari pembangunan gedung tersebut. Ya. Nah, jasa konstruksi tadi ya, kalau di PP 51 ini tadi pengertiannya ya, keseluruhan perencanaan, pelaksanaan sampai terbentuk bangunan jadi gitu ya. Nah, perencanaan itu tadi secara umum ini ya, mulai dari ya
rekrutmen konsultan, membuat TOR atau proposal, survei, ya, perizinan, ya. Kemudian ini gambar, ya, gambarnya seperti apa, ya kan? Gambar itu kan detail tuh kalau orang insinyur ya. Jadi lampu aja dihitung berapa, kabel berapa, semua dihitung per satuan sehingga keluar nanti biaya RAB-nya sekian gitu ya. Ini desainnya. Kemudian bagaimana nanti kontrak pengadaan barangnya, nah, sampai ke pelaksanaan. Jadi ketika kita, nah ini kan gabungan antara probis ya, proses bisnis mulai dari ya perencanaan sampai ke pelaksanaan termasuk juga pengawasan. Nah tentu aspek pemajakannya kan ini mesti kita lihat dari hulu ke hilir gitu ya. Nah jadi PP konstruksi ini sebagaimana di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH kan final ya, udah ditegaskan di sana konstruksi real estate itu final. Final itu ya kalau sudah dipotong atau sudah di-store sendiri ya tidak bisa menjadi kredit pajak. Pajaknya sudah bersifat final gitu ya. Di SPT tahunan nanti tinggal melaporkan saja ya, tidak ada penyetoran ulang kecuali memang ada penghasilan lain yang memang menjadi objek pajak. Nah, saat terutangnya adalah saat pembayaran. Jadi ketika si pengguna jasa, ada istilahnya kontraktor itu pemberi jasa, nah, kemudian ada pengguna jasa, pemilik gedung, dia melakukan pembayaran, nah, yaitu terutang PPH jasa konstruksi, ya, pajak, ya. Jadi ketika melakukan pembayaran, tarifnya, nah ini mulai dari 2, 4, 3 ya. Tinggal dilihat, oh ini dari sisi pelaksanaan, ya. Kalau ya istilahnya yang dilihat adalah kualifikasinya. Kalau punya kualifikasi kecil, ya itu biasanya dia menjadi istilahnya mengerjakan proyek yang skalanya kecil. Apakah kurang dari 1 M dan lain sebagainya, itu ada aturan lebih lanjut ya. Kalau dulu namanya Gapensi, kalau sekarang ya lembaga ini ya terkait jasa konstruksi. Jadi ini ada kualifikasinya. Kemudian kalau tidak memiliki kualifikasi, ya mungkin polisi pemborong ya, maka dipotong 4%. Ya, borong yang belum terdaftar lah gitu ya. Dia sudah ahli cuma memang belum terdaftar. Nah, selain itu ya, yang terkait kualifikasi menengah atau besar, nah ini 3% ya, 3%. Ya. Oke, ini tarif-tarifnya. Tapi secara umum ya, yang banyak berlaku kalau dia melibatkan perusahaan jasa konstruksi, tarif umumnya adalah ini ya, menengah besar. Kalau sekarang kan proyek konstruksi itu pasti nilainya udah besar-besar ya. Rumah aja sekarang ya kalau di Jabodetabek itu kan mulai 500. Nah, itu kan tadi tanahnya mungkin 200, pekerjaannya bisa misalnya bahan material bisa 300 bisa atau 200. Nah, kalau terkait perencana pengawas, ini ada 4 ya, perencana atau pengawas. Ya, ini, ya. Jadi yang memiliki kualifikasi, ya, kemudian yang tidak adalah 6. Nah, mengenai kualifikasi tadi, apakah pelaksana, perencana, itu ada kode-kodenya yang ditentukan oleh tadi LPJK ya, lembaga jasa konstruksi lah. Ini dulu namanya KPNI tadi ya. Oke, misalnya gabungan dari perusahaan-perusahaan kontraktor yang dia memang concern di bidang ini masalah kualifikasi ini. Oke, yang tidak punya izin misalnya ya jadi perorangan ya, awalnya tadi borong ya, dia kemudian dapat order, nah ini kan tentu masuk kriteria ini. Nah, kalau kecil ini ya kerjaan kecil lah ya, saya 50 sampai 500 sampai 100 sampai 500 dan seterusnya ini. Nah, kemudian yang menengah di atas 500, yang besar ini di atas 10. Nah, ini mungkin udah gedung dan lain sebagainya ya yang dibangun. Oke, ya, tarif tadi ya 4 sampai 6 ya untuk rencana dan pengawas. Nah, dasar ngitungnya gimana nih? Dasar ngitung untuk jasa konstruksi. Dasarnya adalah ya jumlah pembayaran tidak termasuk PPN. Ya, jadi
kalau ada tagihan, pembayarannya berapa di luar PPN, itulah nanti yang dipotong oleh si pemotong pajak. Siapa pemotongnya? Ya tentu pengguna jasa gitu ya. Nah kalau misalnya store sendiri ya sama aja, sejumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN ya. Oke ya. Ini biasanya di awal kontrak antara pengguna sama kontraktor di state ya. Kapan termin 1, termin 2 kan jadi misalnya antara kontraktor dengan pengguna jasa itu akan dibuat kontrak jelas di sana masa pekerjaan berapa lama, DP, kemudian termin 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini aspek pemajakannya tentu selain PPN adalah tadi pasal 4 ayat 2. Nah, ya jadi ya tarifnya ya tergantung dilihat kualifikasi ya apakah 3, 4, 2, 6 tadi ya apakah pelaksana, pengawasan atau perencana, tinggal dilihat kemudian dikali DPP. Dan DPP-nya ini lagi adalah ya harga kontrak kemudian tidak termasuk PPN tadi. Nah, kemudian terkait administrasi pelaporan, tentu perusahaan jasa konstruksi wajib lapor tanggal 20 bulan berikutnya, seperti hanya STP masa yang lain. Ya, rata-rata kan memang tanggal 20 ya, kecuali STP masa PPN. Ya. Nah, contoh kasus misalnya PTA ini adalah perusahaan jasa konstruksi besar klasifikasinya. Ya. LPJK dia ditentuin kategori besar gitu ya. Jadi biasanya ini kalau mau tender dia ada semacam sertifikat ya. Oh ini akan menengah besar ya. Dan dia ada kontrak dengan PTB. Ini ada sebagai penerima jasa bangun misalnya rumah sakit nilai kontrak 25 M. Nah tentu 25 M ini apakah berikut bangunan material atau hanya jasanya saja. Nah itu kan nanti kita bisa perhatikan terkait kontraknya. Apakah istilahnya kalau di dalam dunia pembangunan itu borong semua atau borong tenaga saja, gitu kan? Nah, kalau misalnya 25 ini borong semua, artinya semua material adalah si PTB yang harus mencari. Ya, misalnya ada uang muka dulu 5M. Nah, ini kan nanti mesti dipotong 4/2. Nah, gitu ya. Kemudian termin 1, 2, 3 sampai pemeliharaan. Nah, ini adalah pajak-pajak yang mesti dipotong oleh si ya PTA ya, PTB sebagai pembayar. Ya, jadi ketika bayar ke PTA, yang motong ini pajak-pajak ini. Ya, 5M dipotong 150, 5M 150 dan sifatnya ini tadi potongan ini adalah bersifat final. Nah, kemudian PTB mesti nyetor tanggal 10 dan kemudian melaporkan tanggal 20. Nah, kalau PPN-nya kan ada di sini ya. PPN-nya ada di PTA, kewajiban lapornya, kewajiban memungutnya. Jadi kalau pajak jasa konstruksi tadi PTB yang motong, kalau PPN kan kewajibannya ada di sini. Ya. Begitu PTA sebagai perusahaan jasa konstruksi bikin tagihan, buka invoice, faktur, kenain PPN, kemudian dia bayar, motong 4/2. Begitu ini ke sini buka faktur, invoice ya, ini ke sini. Nah, ini case-nya adalah yang PTB bayar ya. Ini 4/2. Dan 4/2 ini kan tidak ada isu ya, kalau misalnya PTA ini tidak punya NPWP ada sanksi lebih tinggi kan enggak ya. Nah, cuma umumnya kalau dia udah menang tender itu NPWP udah pasti punya lah gitu ya. Nggak mungkin nggak punya. Kecuali masih perorangan tadi ya. Baik, ini contoh sebagai ilustrasi. Nah, kemudian bagaimana kalau ada selisih kekurangan ya, ada selisih kekurangan ya antara pembayaran yang sudah dipotong. Ini kejadian dulu waktu transisi dari PMK tadi ya 187 atau PP 51 kemudian di PP 40 itu di PMK 187. Ya, kalau ada kekurangan karena dulu awalnya kan 2%, kemudian menjadi tarif pelaksana itu menengah atau besar 3%. Berarti
ya nanti di-store sendiri oleh penyedia jasa, bukan si siapa, bukan si penggunanya. Kenapa? Karena misalnya kontrak 25M sudah dibayar semua, ya kalau ada yang kekurangan setor, berarti nanti si kontraktornya itulah yang mestinya menyetor kekurangan tadi 1% ini, gitu ya. Nah, ini ada di penyajiannya. Kemudian nilai kontrak tadi, kalau misalnya ada yang belum dibayar, ya, ya, ya tetap terutama pajak final karena nature-nya kan konstruksi ini final. Jadi entah itu menjadi piutang misalnya yang tidak dapat ditagih, yaitu tetap akan menjadi pajak yang sifatnya final. Ya, itu ya. Karena memang dari awal ya sifatnya ini karakteristiknya pajak final, entah itu penunggak atau ya nggak dapat ditagih. Nah, itu adalah pajak final ya, tetap dikategorikan ya pajak final. Nah, bagaimana dengan pasal 25? Ya, di pasal 25 ini ya ditegaskan di PMK 187 tidak ada kewajiban lagi pasal 25. Kenapa? Karena udah final. Ya, jadi tidak ada kewajiban untuk menyetor pembayaran masa bulanan gitu ya, sebagaimana kalau perusahaan manufaktur, perdagangan atau jasa yang pada umumnya. Ya, jadi memang tidak diwajibkan. Ya, ini ditegaskan di PMK 187. Ya, jadi memang final, terkecuali nanti misalnya selain dia kontraktor juga pengadaan gitu ya. Jadi ini mulai dengan adanya undang-undang baru kan, waktu itu Undang-Undang 36 2008. Jadi mulai start ya 2009 ini ya tidak perlu nyetor lagi pasal 25-nya karena memang sudah dipotong final 3% tadi ya. Oke. Nah, bagaimana dengan kredit pajak? Ya, misalnya perusahaan itu ya selain kontraktor, kalau kita baca akte, baca profil perusahaan, baca gambaran usaha di perusahaan itu kan yang teman-teman mengambil jasa konstruksi itu kan misalnya selain dia pun di bidang jasa konstruksi, dia menjadi misalnya penghasilan dari luar negeri. Ya, entah apa namanya dividen, royalti, bunga dari luar negeri. Nah, ini dapat dikreditkan. Ya, artinya nanti misalnya PTA tadi, ya, misalnya punya penghasilan dari luar negeri, ya tentu nanti ini mekanisme apakah siap sirul masuknya di dividen ya PMK 107 itu ya tentu nanti kalau ada kredit pajak yang dikreditkan oleh PTA sebagai kontraktor berarti ada penghasilan dong dari XLTD misalnya. Nah, ini dapat dikreditkan tentu lewat mekanisme pengkreditan yang lampiran 7 itu ya. Oke, bagaimana dengan selisih kurs? Ya lewat selisih kurs kalau misalnya kontrak dengan misalnya prinsipalnya luar negeri. Nah, kalau ada selisih kurs pembayaran antara invoice dengan misalnya pembayaran, nah tentu ini tetap dikategorikan sebagai penghasilan yang final. Karena memang istilahnya kan gini ya, underlying transaction-nya final. Jadi ya mau jadi selisih kurs, mau jadi piutang, mau jadi tadi ini ya tidak berutang gitu ya. Oke. Baik. Nah, kemudian kita coba lihat di pasal 23 ya. Di pasal 23 itu ada juga yang menyebut juga bahwa jasa diantaranya jasa konstruksi. Ya, ada jasa konstruksi. Ya. Jadi selain misalnya tadi pasal 23 itu ada juga jasa di PMK 141 ya. Kalau di termaktub di sana kan 141. Nah, di sana juga ada menyebut jasa konstruksi ya di PMK 141 itu. Nah, gimana nih kaitannya? Ya, kapan dipotong 2% kapan dipotong tadi misalnya 3%? Karena kadang di lapangan suka dispute nih. Ya, kapan itu pekerjaan dianggap sebagai jasa yang dipotong 2%, kapan yang mesti dianggap sebagai
Jasa konstruksi, pekerjaan jasa konstruksi harus dipotong 3%. Ini kalau dulu kontraktor-kontraktor besar ya, waktu yang saya di APP besar masuk bursa itu, WPP Publik pun, subkon-subkonnya juga tadi ada kecenderungan memilih ini pasal 23-2%. Padahal pekerjaannya adalah misalnya adalah konstruksi gitu. Nah, ini gimana nih? Ada yang mau pendapat nggak terkait hal ini? Ya, konstruksi tadi kan kalau di awal PP 51 3% misalnya pelaksana. Cuma, nah karena ada aturan PMK 141, nah itu 2%. Nah, gimana nih? Ada yang pernah mungkin dibahas nggak di waktu output? Ada yang mau pendapat? Ada yang mau komen? Ya, jadi ya tentu kalau melihat peraturan yang di PP 51 tadi, ya keseluruhan pekerjaan itu kalau memang dia pekerjaan konstruksi ya 3%. Nah, tentu melihatnya gimana nih? Nah, ini kadang memang di lapangan juga dispute tadi, orang lebih memilih ini. Kenapa? Tarifnya lebih rendah, kemudian bisa dikreditkan. Nah, gitu. Nah, berarti nanti ketika lihat SPP, laporan pembukuannya ya harusnya ada 2 pembukuan harusnya. Apalagi misalnya tadi ada kredit pajak dari luar negeri. Oh, ini kontraktor kok ada pasal 23. Nah, itu kan mesti harusnya apa nih penghasilannya? Misalnya sewa, gitu ya. Nah, jadi kalau ini pekerjaan misalnya pemasangan AC, listrik, telepon, dan lain sebagainya ini, kalau itu dikerjakan oleh kontraktor yang punya SUJK, surat SUJK ya, surat izin SIUJK ya, jasa konstruksi, yaitu mestinya final. Jadi nggak potong 2%. Karena mengacu ke PP 51, PP 40. Tetapi kalau dia tidak punya izin SIUJK, ya berarti itu 2%. Kira-kira seperti itu ya penjelasannya ya. Oke, baik. Nah, kemudian di PPN-nya bagaimana nih? Nah, tadi sudah sempat kita singgung PTA dan PTB, ini kan melakukan tagihan, ya, tagihan, ya, penyerahan jasa, ya, kan nanti terutang PPN. Nah, cuma kan kalau konstruksi itu nggak mungkin nunggu bangunan selesai kan. Nah, makanya di dalam konstruksi itu PPN-nya juga nanti dari tagihan termin-termin itu berita acara ya progres ya itu akan menjadi tagihan bagi si penyedia jasa gitu ya, penyedia jasa. Oke, ini clear ya terkait PPN-nya tadi sempat sudah saya singgung ya di awal tadi ya. Jadi pengguna jasa dia akan memotong ketika pembayaran, kemudian pemberi jasa atau kontraktor dia akan menagih ya pekerjaannya tentu sesuai termin, sesuai kontrak yang kemudian juga dari progres ya, progres bangunan yang telah diselesaikan misalnya. Nah, kemudian ini contoh ya, contoh misalnya ada termin 1, 2, 3 ya. Jadi kalau kontraknya misalnya 6 bulan ya, terus tahun gitu ya, misalnya ketika uang muka ini tentu tadi aspek pemajakannya mulai dari PPN dan juga 4E2. Asumsinya adalah misalnya 3% misalnya ya, karena besar. Kemudian bayaran 20% tentu ada 4E2, ada PPN. Kemudian 80% berarti ada PPN ketika penyerahan, kemudian 4E2. Nah, kemudian ketika pekerjaan selesai dan barang atau bangunan ini diserahkan, nah ini tentu PPN-nya harus sudah 100% tagihannya, bukan misalnya
misalnya ini nih, walaupun belum diterima ya, walaupun pembayaran belum diterima, ini fakturnya harusnya sudah 100%. Ya. Nah, ketika nanti pembayaran baru itu di 4 ayat 2-nya itu ya sesuai dengan pembayaran. Oke, ini ya saya kira terkait contoh termin-terminnya. Nah, bagaimana dengan misalnya ada keterlambatan? Nah, ini kalau keterlambatan, kalau itu dimasukkan sebagai bunga ya tadi di S140 ini ya tentang 15% pasal 23 gitu ya. Cuma ini memang harus dibunyikan di kontraknya ya, bagaimana kalau apabila ada keterlambatan ya. Oke. Kemudian bagaimana dengan PPN? Nah, tentu keterlambatan kan bukan objek penyerahan sehingga tidak dipotong atau dipungut PPN gitu ya. Karena keterlambatan ini bukan sebagai objek penyerahan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN sehingga bukan. Oke. Nah, bagaimana dengan perusahaan konstruksi yang menjual scrap, barang-barang yang tidak terpakai, apakah kabel, besi, ya. Nah, ini tentu akan menjadi objek pajak yang tidak final, ya, objek pajak yang tidak final. Artinya apa? Ya, pasal 17 biasa gitu ya. Jadi selain nanti bisa dari besi PPN 16D, juga dari sini labanya kena PPh, nah pasal 17. Nah, ini kan artinya apa? Perusahaan konstruksi ini tidak serta-merta kemudian semuanya final gitu ya. Makanya umumnya ya mestinya gitu ya, dia bikin 2 pembukuan non final untuk apakah ini terkait sewa atau perdagangan atau penghasilan tadi jual scrap tadi. Nah, yang final ini adalah yang terkait pekerjaan konstruksi sesuai kontrak antara si pengguna maupun pemberi jasa. Nah, ketika nanti masuk ke SPT tahunan, nah ini kan masuk di lampiran 4, di sini udah ada kategori apakah pelaksana, rencana, atau pengawas tadi. Tarifnya ya 3% misalnya karena pakai tarif perusahaan yang kualifikasinya menengah atau besar tadi. Ya, jadi memang harusnya seperti ini ya. Dan PSAK pun sebetulnya kan mensyaratkan perusahaan itu membuat namanya apa nih laporan segmentasi ya. Apakah yang final non final. Ini di PP 94 juga disyaratkan. Jadi kalau perusahaan itu mempunyai unit bisnis yang final dan non final, harusnya dia membuat pembukuan terpisah. Nah, ini agak jarang nih saya ya sedikitlah menemukan WPWP yang benar-benar terpisah. Paling banter ya bikin ini aja. Yang disebut pembukuan terpisah gimana? Jadi mestinya kan non final dari bukti transaksi tersendiri, final sendiri. Nah, ini umumnya ya sebatas hanya kelas saja gitu. Ya. Oke, ini kemudian nanti di penyajian di lampiran satunya ya. Jadi penghasilan netonya ini sebesar final non final, kemudian nanti biaya-biayanya ke bawah ya, pasti gabung. Setelah itu baru nanti dikoreksi ya penghasilan final dan bukan objek. Misalnya di sini dari penghasilan neto lainnya dan juga dari tabungan ini. Koreksi negatif kan biasanya ya. Kalau kemarin kita belajar rekonsiliasi visual kan ini yang mesti selalu dikoreksi itu kan penghasilan final dan istilahnya bukan objek pajak. Oke. Nah, kemudian ya terkait biaya-biaya atau nilainya ya nanti dilakukan koreksi positif ya yang tidak terkait. Oke. Nah, bagaimana dengan di PSAK gitu ya? Ini tentu sudah dirubah PSAK 72, makanya nanti teman-teman sering untuk PSAK 72 nah, terkait 23 maupun PSAK 34. Nah, di sini kalau kita melihat alur pobisnya perusahaan kontraktor kan gini ya, apakah ini real estate maupun konstruksi, ada booking fee, ada uang muka, pesan, ada BPJB, ini perikatan ya, angsuran, pelunasan sampai HGB. Jadi panjang prosesnya. Untuk sampai booking fee aja, ini perjuangannya luar biasa nih ya. Untuk misalnya benar-benar terjadi transaksi gitu. Oke. Nah, tentu tadi di awal saya sampaikan, apakah kontraknya itu kalau kita lihat di
PSAK 34, apakah kontrak cost plus gitu ya, kalau dalam apa itu TP itu kan gitu ya, cost plus. Cost plus itu gimana? Jadi kontrak konstruksi di mana kontraktor mendapatkan penggantian yang telah diizinkan dan ditentukan ditambah imbalannya. Jadi biayanya ya si kontraktor dia beli ya, kayak tadi kontrak 26 M cost plus misalnya, materialnya 20 misalnya, kemudian plus komisinya atau jasanya 5 M misalnya, jadi 25, atau udah dipakai dari awal udah 25. Nah, dapat material 20 ya syukur, kalau dapat 15 ya dapat untung. Nah, itu kontrak harga tetap gitu ya. Nah, terkait pendapatan kontrak jasa konstruksi ini ya, ini kalau di 72 kan nanti udah 5 step itu ya. Nah, ini kita coba lihat dari 34. Ini pendapatan berdasarkan kontrak. Ini biasanya kalau mengawasi ya perusahaan konstruksi itu ya lihat kontraknya ya. Kemudian ada nggak misalnya terkait penyimpangannya, klaim ya, insentif ini ya. Nah, ini. Nah, dari sini kemudian dibuat metode pengakuan pendapatannya ya, di 34 ini berdasarkan penyelesaian. Makanya tadi ya si mandor, si ya pengawas dia akan bikin penyelesaian fisik berapa ya dari kontrak. Kalau kontraknya kan grafik misalnya 25 M ya, penyelesaian termin 1 berapa, kemudian itu berapa. Nah, itulah yang ya penyelesaian fisik itu nanti untuk mengukur ya laba atau ininya per termin 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, tetapi untuk perpajakan saya kira sudah tidak ada isu ya. Isunya adalah tadi ke pembayaran termin tadi yang nanti dipotong apa namanya 4E2. Jadi misalnya kontraknya 1 M ya, dia selesai biayanya misalnya ini ya, kemudian ini perkiraan misalnya di tahun pertama habis 592, biaya untuk menyelesaikan 259, berarti perkiraan laba di tahun pertama misalnya ini ya 150, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya. Nah, tinggal nanti tingkat penyelesaiannya kan 69, jadi di tahun pertama adalah tahun 99 biaya ini. Nah, ini adalah perkiraan laba kotornya. Tahun kedua demikian sampai ke tahun ketiga. Oke, ini saya kira dari sisi per PSAK ya, PSAK 34. Nah, sekarang silahkan nih tadi teman-teman yang sudah sempat share ya, Mbak Joanna Cynthia. Iya, Pak. Oke, mungkin sekitar 5 menit aja ya, poin penting-pentingnya saja. Baik, Pak. Ya. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah muncul, Pak? Ya, siap. Jadi pada tugas kali ini saya membahas tinjauan PPh atas jasa konstruksi pada PT PP Properti. Nah, ini saya dasar latar belakangnya itu karena Pak Waluyo itu dalam bukunya mengatakan bahwa persoalan utama akuntansi kontrak konstruksi itu adalah alokasi pendapatan dan biaya kontrak pada periode pekerjaan konstruksi dilaksanakan. Lalu ini menurut PP 51 tahun 2008 klasifikasinya seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ada perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi. Lalu di PSAK 34 kan tadinya kan kontrak konstruksi menggunakan PSAK 34 diganti dengan PSAK 72. PSAK 72 itu kan menggunakan 5-step model. Jadi kriteria untuk menentukan apakah dia pengakuan pendapatannya diakui sepanjang waktu atau waktu tertentu itu mengikuti 3 kriteria ini. Nah, yang sering jadi masalah itu perusahaan itu kan kadang dia
ada yang tidak langsung menyerahkan jasanya ya Pak. Jadi tidak masuk ke dalam 3 kriteria ini. Jadi pengakuan pendapatannya pada waktu tertentu. Lalu ini jenis-jenis metodenya. Lalu pajak sendiri sebenarnya itu pernah mengatur metode mana yang boleh digunakan secara fiskal dalam PP nomor 38 tahun 2000, yaitu menggunakan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan. Namun PP itu dicabut dengan PP nomor 94 tahun 2010. Dan di peraturan itu dia tidak menyebutkan harus menggunakan metode yang mana. Tapi kembali lagi kan pajak tidak mengenal adanya estimasi sehingga pasti akan dikoreksi fiskal saat melakukan rekonsiliasi. Lalu ini seperti yang Bapak jelaskan tadi. Lalu ketentuan metode pengakuan pendapatan itu kan tidak ditentukan pasti oleh pajak. Jadinya ada misalnya untuk pembuatan real estate itu kan bisa memakan waktu beberapa tahun dan bisa saja perusahaan itu belum menerima pembayaran sama sekali dan terus mengeluarkan biaya untuk melakukan pembangunan sehingga sulit untuk mencocokkan pendapatan dan beban atau maintenance cost. Akibatnya penghasilan kena pajak itu tidak menggambarkan aktivitas bisnis sebenarnya. Namun PT PP Pro sendiri itu punya pedoman gitu Pak dalam menentukan pengakuan pendapatan. Misalnya untuk KPR gitu ada syarat-syaratnya seperti sudah ada pengikatan jual beli atau sudah diterima uang muka 20%. Lalu untuk pengakuan pendapatan atas penjualan apartemen itu menggunakan metode presentasi penyelesaian kalau kriteria-kriteria ini sudah terpenuhi. Lalu apabila semua persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka semua penerimaan uang yang berasal dari pelanggan dicatat sebagai uang dan jadi deposit. Lalu PP Pro juga memiliki pendapatan dari sewa dan juga pendapatan hotel dan hunian kamar. Lalu PT PP Pro itu mengembangkan sejumlah proyek rumah petak KPR yang penyelesaiannya itu kurang dari setahun. Selain itu, dia juga membuat proyek pembangunan jalan raya, gedung, perkantoran, apartemen, dan hotel yang memakan waktu beberapa tahun. Jadi, PT PP Pro itu melakukan diversifikasi proyek sesuai dengan lama pengerjaannya agar dapat mengisi kekosongan cash flow saat perusahaan sedang membangun kontrak konstruksi jangka panjang. Ini laporan laba ruginya Pak. Jadi dia ada penghasilan yang final dan ada yang tidak final juga. Jadi di sini ada juga ada PPh 25-nya, ada PPN-nya. Ada PPh 23 juga dari sewa tadi Pak. Jadi kesimpulannya itu terlepas dari metode mana yang harus digunakan untuk mengakui pendapatan, yang tadi itu pajak dan mengakui estimasi dan wajib pajak juga harusnya berpegang pada pasal 28 UU KUHP mengenai pembukuan bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Oke. Ya, jadi tadi yang PP 138 Mbak, kenapa nggak balik lagi DJP memakai apa tadi persentase laba kotor ya? Ya karena nggak relevan kalau secara DJP, karena kan dia udah ada PP 94 2000, sekarang dari PP 45 2019 kemarin ya. Kenapa juga di PP 38 sempat di-highlight bahwa konstruksi boleh pakai metode laba kotor, karena memang di tahun 2008 dan sebelumnya itu konstruksi sempat diatur bahwa ada final dan non final. Dulu kalau nggak salah gini, kontrak di bawah 1 M itu final, di atas itu pasal 23, makanya masih muncul di di PMK 141 tadi masih ada muncul pekerjaan konstruksi yang dipotong 23 ya, dan tetapi tadi ya istilahnya penafsirannya tentu 23 tadi kalau yang tidak punya jas SUJK, kalau yang
Mulai artinya mulai 2019 ya, 2009 ya. 2009 kan udah final semua. Sehingga kalau dari sisi pajak kan nggak perlu ngitung dia laba berapa gitu ya. Nggak relevan pajak ngitung kontraktor ini labanya berapa ya. Karena dia ngitung pajak udah langsung dari kontrak, langsung dari termin. Jadi tinggal ngawasi kontrak aja. Jadi sebenarnya dengan penerapan PSAK 72 yang baru, yang 5 tahap itu sebenarnya membantu DJP juga gitu untuk mempermudah pengawasan. Artinya kan 5 langkah itu kalau dijalani, artinya DJP juga akan mudah untuk melakukan pengawasan dari sisi atau pemeriksaan bagaimana termin-termin tadi sesuai atau tidak gitu ya di lapangan dan juga pemajakannya. Ya itu tadi kalau misalnya yang terkait PP 138 ya Mbak ya. Kemudian yang SE 02 masalah ngitung pasal 17 ya. Jadi walaupun kalau di DJP ya itu istilahnya kan ada pengelompokan sektoral gitu ya. Kalau ini sektoralnya kan konstruksi. Nah, walaupun dia KLU-nya itu pelaporan pajaknya adalah konstruksi, nah bisa jadi kayak PP ini, dia ada pasal 25-nya ada, pasal 23-nya ada. Berarti artinya apa? Dia penghasilannya selain dari kontrak jasa konstruksi, bisa jadi dia dari sewa scaffolding, sewa alat ya. Dan itu ya ketika nanti kita mempelajari atau mendalami lagi perusahaan konstruksi ya tadi dari hulu ke hilirnya perlu dilihat. Jadi tidak, oh ini kalau udah konstruksi final, enggak. Lihat akte, lihat gambaran usahanya. Ya, apakah murni pure hanya kontraktor atau ada pekerjaan lain. Makanya tadi ada beberapa hal, misalnya scrap, ada penjualan kredit pajak luar negeri, apakah dia punya dividen di luar negeri, atau bunga, royalti, dan lain sebagainya itu yang perlu diperhatikan. Oke, seperti itu Mbak ya, mungkin sebagai tambahan yang PP 138 tadi, mungkin kenapa nggak pakai ya karena udah rezimnya udah berubah gitu. Jadi rezim pengaturan perpajakannya dulu sempat memang ada final non final, sekarang konstruksi itu full menjadi final gitu. Mungkin gitu Mbak ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, berikutnya masih PP 38 lagi. PP 72. Rizky, ada Rizky, Mas Rizky? Ada, Pak. Oh ya, silakan Mas. Mungkin ya sekitar 5 menit ya. Dan habis ini kita bahas soal. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak, kalau bising karena suara burung. Oh iya. Siap. Izin share screen, Pak. Oh ya. Nah, dioper dulu Mbak. Ini ya. Apa sudah kelihatan, Pak? Oke. Oke, jadi makalah ini membahas tentang evaluasi penerapan PSAK 72 pada PT Diamond Citra Propertindo. Untuk PT Diamond Citra Propertindo sendiri, dia itu bergerak di bidang real estate, dan salah satu hunian yang udah dikembangkan itu Dev Apartemen yang berlokasi di Kota Depok. Kemudian di sini saya membahas tentang PSAK 72-nya. Yang pertama, PSAK 72 ada 5 model tahapan. Nah, tahapan pertama itu entitas harus mengidentifikasi kontrak untuk melihat kemungkinan dia memenuhi definisi pengakuan pendapatan PSAK 72 atau tidak. Kontrak ini dicatat kalau seluruh kriterianya terpenuhi. Untuk di entitas ini, penjualan properti tanah dan bangunannya ini dikategorikan sebagai produk gabungan dan dicatat sebagai kontrak tunggal. Pencatatan ini bisa dilakukan karena dia memenuhi salah satu kriteria, yaitu kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Setelah kontrak diidentifikasi, selanjutnya yaitu
mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan. Untuk di perusahaan ini, kewajiban pelaksanaannya yaitu pengalihan aset tanah dan bangunan. Lalu di awal kontrak, entitas ini menentukan apakah dia memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau suatu waktu tertentu. Kalau saya lihat di ikhtisar laporan keuangannya itu dia kewajiban pelaksanaannya itu pada suatu waktu tertentu. Kemudian setelah mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan, entitas perlu menentukan harga transaksinya. Tapi pada entitas ini harga transaksi tidak dapat dialokasikan karena dia hanya ada satu kewajiban pelaksanaan. Lalu di laporan keuangannya itu diketahui kalau pendapatan 3 bulan pertama tahun 2020 jauh lebih besar daripada total pendapatan 3 bulan pertama tahun 2019. Dari sekitar 142 juta jadi 173 miliar. Nah, saya berpendapat bahwa peningkatan ini karena kontrak jangka panjang yang belum selesai sampai akhir tahun 2019, jadi belum dapat diakui di tahun 2019. Kemudian dengan PSAK sebelumnya pendapatannya itu dia diakui pakai metode persentase penyelesaian. Tapi setelah penerapan PSAK ini, pendapatan entitas ini diakui pada suatu waktu tertentu yang diindikasikan melalui serah terima unit pada pelanggan atau handover. Jadi uang muka atau cicilan yang diterima dari penjualan unit bangunan tidak dapat dicatat sebagai pendapatan. Makanya di laporan posisi keuangannya itu dia mengalami penurunan uang muka di Desember 2019 ke Maret 2020. Turun dari 274 miliar ke 107 miliar. Penurunan ini juga berpengaruh ke total liabilitas yang turun sebesar 40%. Tentunya dia juga harus melakukan restatement sebagai syarat penerapan transisi PSAK 72. Kalau untuk pajaknya itu saya menyoroti tentang restatement yang mungkin menurut saya akan menimbulkan perselisihan. Cuma seperti apa detailnya saya belum tahu lebih lanjut. Karena kalau di pajak itu kan pembetulan SPT dilakukan berdasarkan kesalahan tulis hitung kekeliruan penerapan aturan, kesalahan tulis hitung atau kekeliruan penerapan ketentuan aturan. Sementara kalau restatement menurut saya akan menimbulkan disput atau selisih. Untuk kesimpulannya, menurut saya PSAK 72 ini lebih menggambarkan keadaan yang sebenarnya daripada aturan yang sebelumnya. Karena pengakuan pendapatannya dilakukan ketika kontrak jangka panjang telah selesai dan telah terjadi pemindahan kendali atas aset kepada pelanggan. Mungkin itu saja, Pak, dari saya. Ya, mungkin ya ini lebih lagi ya. Jadi 5 tahap tadi, mulai dari kontrak, kinerja, kewajiban, harga, ya, kemudian alokasi kewajiban, baru ke pengakuan pendapatannya. Memang di pajak nggak dikenal ya, retrospektif itu tidak dikenal. Kalau retrospektif ini nanti akan merepotkan dari sisi ini pasal 4 ayat 2 misalnya kontrak tahun 2019 yang belum misalnya 2020 yang masih belum selesai di retrospektif kan itu nanti bisa jadi ada PBK, ada ini, makanya pajak cenderung ya kalaupun ada perubahan PSAK ya dari 34 ke 72 ya tadi saya bilang konservatif tadi ya akan melihat tetap ke kontraknya, kemudian termin-termin tadi ya walaupun secara PSAK nah pastinya kan berbeda ya, beda udah pastilah karena dasarnya beda, tujuannya beda ya. Tapi kalau retrospektif tentu tidak
di dalam pajak sih sejauh ini ya, kalaupun pembetulan tadi itu kan pembetulan ketetapan ya, pasal 16 tadi yang salah hitung, salah tulis, salah penerapan undang-undang. Kalau konteksnya pembetulan SPT ya pasal 8 ya, pasal 8 karena memang ada kekeliruan dalam menghitung atau menyetor atau melaporkan pajaknya ya. Jadi saya kira ini mungkin bagi pengawas atau pemeriksa ya ini masih sedikit juga sih yang kemarin saya ada beberapa teman-teman AR itu pemeriksa juga menanyakan nih bagaimana nih nantinya gitu ya ekwalisasinya ya, mestinya sebagai apa istilahnya sebagai AR gitu ya, sebagai pemeriksa ya, justru dengan adanya 72 ini tadi yang saya bilang akan lebih enak gitu, tinggal diminta aja kontraknya ke perusahaan konstruksi, diawasin ya. Kalau apalagi kalau laporan audited jelas kayak tadi PT Diamond maupun PP ya, tinggal diawasi berapa progresnya kan gitu. Tinggal kontrak-kontrak yang belum selesai masih 34 ya. Jadi dengan memakai dasar PSAK 72 ya, kira ini jadi amunisi ya bagi pajak untuk ya istilahnya lah WP kamu kan harus pakai 72 PSAK-nya, berarti mana kontraknya, mana istilahnya wajiban perpajakannya, harganya dan lain sebagainya. Kalau selama ini kadang kan agak susah tuh ngasih kontrak. Oke, gitu Mas ya. Jadi kalau retrospektif memang nggak dikenal ya di pajak ya. Jadi ya selain konservatif, retrospektifnya enggak gitu ya. Itu Mas Rizky ya. Oke, berikutnya mungkin terakhir ya. Mungkin sharing Mas Bang. Ya silakan Bang. Siapa? Yuk. Izin share screen, Pak. Iya. Tolong dioper Mas. Apakah sudah terlihat, Pak? Aduh. Ya, silakan. Bentar. Maaf, Pak. Saya izin dulu, Pak. Ini saya setiap melakukan Zoom, layar laptop saya kedip-kedip gini sih, Pak. Saya boleh restart dulu nggak, Pak? Atau ini aja, cerita poin pentingnya aja. Iya, Pak. Jadi nggak bisa baca Word-nya gitu, Pak. Jadi suaranya doang yang keluar, tapi layarnya kedip-kedip gitu, Pak. Mengganggu, Pak. Ini sih kelihatan ya? Kenapa, Pak? Kalau di sini sih kelihatan. Iya, tapi kalau di saya kedip-kedip gitu, Pak. Oke. Ya, silakan. Mohon maaf ya, Pak. Restart Ya, dulu. siap. Sambil itu teman-teman nanti setelah Bang Syagian kita bahas soal PG yang 60 ya. Habis ini kita bahas sambil review sambil menyiapkan itu. Jadi nanti teman-teman bisa nyiapin yang soal yang mungkin sudah selesai ngerjain dan nanti kita coba bahas ya yang 60 soal.
Oke, Bang Siagian masih progres? Oke, sambil nunggu Bang Siagian, kita coba bahas. Nanti kalau udah, ini info ya Bang Siagian ya. Oke, kita coba bahas soal terkait konstruksi nomor 18, 19, nomor absen 18. Silahkan. Nomor absen 18, Ludia. Hadir, Nomor Pak. 19, Made Wi. Silahkan nomor Bentar. 18. Nomor 18. PT Gerahanusa menggunakan jasa dari Duta Konstruksi memperbaiki bangunan pabrik miliknya yang rusak berat akibat banjir. Nilai kontraknya 800 juta. Duta Konstruksi, perusahaan yang lingkup usahanya bukan bidang konstruksi. Pemotongan oleh Gerahanusa adalah Nah. Yang C, Pak. C. Kenapa? Karena kan dia bukan lingkup usahanya bukan di bidang konstruksi, jadi dikenakannya PPh 23 atas jasa konstruksinya, Pak. Tarifnya 2%. 2%. Oke, ada pendapat lain? Ya, ini memang agak kurang clear ya soalnya. Jadi, oke, jadi tegasin lagi kalau misalnya ya dia punya SIUJK, surat izin usaha jasa konstruksi, apapun ya pekerjaan apapun itu kan kalau melihat pengertian definisi PP 51, PP 40 seluruhan ya, entah itu bangun, memperbaiki, pemeliharaan itu kan seluruhan. Nah, itu tadi yang saya ceritakan di lapangan itu harusnya misalnya akan kelihatan nih antara B atau C ya. Kalau dipotong sebagai usaha jasa konstruksi ya lebih gede kan 32. Tetapi kalau sebagai jasa lebih kecil. Nah, kalau sebagai jasa itu bisa jadi kredit pajak tadi. Nah, sementara kalau ini sebagai jasa konstruksi, nah ini ya apa namanya final gitu ya. Uang 800 itu dipotong langsung 32 sifatnya final. Nah, kedua, tapi kalau dipotong 16 udah lebih kecil, kedua 16 ini nanti bisa dikreditkan di akhir tahun. Makanya seringnya di lapangan itu ya tadi lebih memilih sakon itu ke 23 gitu ya. Nah, kalau case ini ya memang agak ini perlu tambahan disclaimer penjelasan ya kalau memang apakah usahanya ini ya bukan lingkup usaha konstruksi itu maksudnya belum punya izin tapi dia kontraktor ya itu kan bisa 4% ya yang tidak punya kualifikasi tadi ya. Tetapi kalau maksudnya adalah memang dia tidak punya SUJK ya ini antara B dan C ya sebenarnya ya. Itu bisa seperti dengan penjelasan tadi ya PP 51 dan juga PMK 141 terkait jasa. Oke, itu ya untuk ini penjelasannya. Nomor 19 Kak Ui.
Ya, nomor 19. Maaf Pak, izin. UI layar laptopnya lagi ngelap Pak. Ya, Jadi oke. sekarang lagi di restart. Ya, siap. Nah, PT Buana Geraha Desa Konstruksi 2017 dapat proyek dari Batavia Raya, bangun ruko, kontraknya 10 miliar. Pekerjaan bangun gedung sudah selesai 1 Mei, namun 10% tidak dibayar. Ya. Nah, aspek pemajakan nilai konstruksi yang tidak dibayar sepenuhnya oleh PT Batavia dan telah dibebankan sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, kalau sebagai piutang yang tidak dapat ditagih, nah masuk apa nih? Ada pendapat? Ya, ada pendapat? Tetap terutama Pak. Ya, tetap terutang final atau tidak? Saya tidak, Pak. Ya, artinya ini sudah jadi case yang berbeda ya. Artinya jadi piutang ya nanti kan piutang yang tidak dapat ditagih itu kan jadi bad debt expense itu kan. Ya, kemudian kalau ya piutang tidak dapat ditagih kemudian dibayar ya udah istilahnya itu udah jadi tidak terutang final ya. Nah, ini nanti di PP 51 atau PP 40. Nah, ini teman-teman bisa coba selain baca slide juga coba dilihat pasal per pasalnya, itu membantu juga untuk biar lebih clear ya. Kalau PPT kan kadang sepotong-sepotong gitu ya. Jadi kalau misalnya terkait konstruksi PP 51, PP 40, nah itu bisa juga dibaca-baca gitu ya pasal per pasalnya. Oke, ini saya kira terkait yang konstruksi ya. Nah, sekarang kita coba bahas yang 60 soal kemarin ya. Bang Siagian udah ready? Udah Pak. Oke. Ya silakan Bang. Tapi saya izin nggak share screen ya Pak, takut Iya. kayak tadi. Oke, siap. Cerita. Jadi saya itu perusahaan yang saya ambil itu PT Lipo Karawaci kan Pak. Nah, jadi itu saya menyorotinya penerapan PSK 72 di tengah pandemi COVID-19 serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan semester 1 dan saya menyoroti aspek perpajakannya Pak. Nah, jadi kalau di informasi umumnya itu dijelaskan bahwa berdasarkan PSK nomor 72 untuk pendapatan kontrak di mana periode antara pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan penyelesaian pendapatan pelanggan melebih 1 tahun dan di mana uangnya itu diterima di pembeli untuk penjualan properti dalam perusahaan sebelum penyerahan unit dan ketersediaan sebagai skema angsuran pembayaran yang ditawarkan kepada pelanggannya. Nah, dengan adanya informasi tersebut adanya pengaruh PSK 72 terhadap laporan keuangan kuartal 1 dan kuartal 2 tahun 2020. Ada beberapa akun yang terdampak, yakni piutang usaha, persediaan uang muka pelanggan, dan beban dibayar di muka. Nah, jadi kalau setelah saya menganalisis di laporan keuangannya itu, tadi kan ada 4 akun kan ya Pak. Nah, itu ada waktu dia adanya pengaruh PSK 72 untuk piutang usaha itu dia mengalami penurunan sekitar 199 miliar. Terus untuk persediaan juga mengalami kenaikan akibat adanya pengaruh PSK 72. Terus uang muka pelanggan itu mengalami kenaikan akibat adanya pengaruh PSK 72. Dan untuk beban dibayar di muka sebelumnya untuk yang sebelum PSK 72 itu yang pada tahun 2019 itu tidak terdapat beban dibayar di muka. Namun ketika penerapan PSK 72 itu sendiri terdapat beban dibayar di muka yang timbul pada saat kontrak ataupun konstruksi tersebut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana dampak COVID-19 terhadap PSK 72 dan perpajakannya oleh PT Lipo Karawaci. Nah, PSK 72 itu tadi mengubah cara pengakuan pendapatan kontrak yang tadinya dari rule base menjadi principal base.
Dengan demikian, uang muka atau cicilan pembelian unit bangunan tinggi kini tidak dapat lagi langsung dicatatkan sebagai pendapatan perusahaan. Makanya tadi ada yang namanya uang muka pelanggan, terjadi kenaikan uang muka pelanggan akibat adanya pengaruh PSAK 72. Kemudian pemungutan pajak yang menyesuaikan dengan PSAK 72 akan menghindarkan pemungutannya secara berganda, yakni ketika uang muka diterima dan setelah pengembang melakukan serah terima ke pembeli. Potensi pemungutan PPh ganda itu dimungkinkan karena ketika konsumen membayar cicilan sesuai dengan progres konstruksi proyek. Dana itu dimasukkan sebagai pendapatan dibayar muka yang harus dibayarkan PPh finalnya. Kemudian PPh dikenakan lagi ketika dicatatkan sebagai revenue saat seluruh proyek diserah terimakan ke konsumen. Nah, di tengah pandemi COVID-19 juga tentu akan mempengaruhi PSAK 72 karena banyaknya perusahaan yang mengkhawatirkan bahwa laporan keuangan 2020 tersebut akan mengalami pelambatan akibat virus corona. Nah, ada beberapa aspek yang akan terkena dampak dari dari pandemi COVID-19 terhadap laporan keuangan tersebut. Yang pertama, pendapatan perusahaan yang akan menurun akibat daya beli masyarakat yang melemah dan kemungkinan adanya inflasi. Yang kedua, adanya pengukuran persediaan. Pandemi ini sangat mempengaruhi rantai pasokan perusahaan, terutama yang mendapat bahan baku dari Cina. Jika menyediakan persediaan yang besar, maka perusahaan harus mempertimbangkan kerugian akibat keusangan atau kerusakan bahan baku pada inventory perusahaan. Yang ketiga, adanya pengukuran imbalan kerja. Hal ini berdampak pada menjadi pencapaian yang cukup baik juga bagi PT Lipo Karawaci per semester 1 tahun 2020. Nah, Lipo Karawaci tersebut mampu mengalami peningkatan real estate development sebesar 33% menjadi 1,32 triliun dari 983 miliar, di mana bisnis inti properti perseroan mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Hal ini didorong oleh pertumbuhan pendapatan yang kuat dari Lipo Cikarang serta adanya pengakuan pendapatan atas PSAK 72. Nah, bisnis properti juga menunjukkan tanda-tanda perbaikan di mana marketing sales pada semester 1 tahun 2020 juga mengalami peningkatan 26% year on year menjadi 1,05 triliun dari 835 miliar. Nah, akibat hal tersebut, dalam penerapan PSAK 72 itu, bisnis properti harus mengakui pendapatan ketika selesai serah terima. Ini adalah faktor pendukung utama yang meningkatkan persediaan. Tadi itu terjadi peningkatan sebesar 2.438 triliun dan uang pelanggan meningkat sekitar 3.148 triliun. Saldo laba ditahan juga menurun sebesar 579 miliar sebagai hasil atas penyesuaian tersebut. Nah, faktanya selain PSAK 72 yang imbas akibat pandemi COVID-19, tentu akan sangat berpengaruh dari sisi perpajakan. Karena sektor properti dianggap sebagai salah satu sektor yang paling berdampak pada pandemi COVID-19. Penjualan dan pembangunan pada sektor ini terganggu akibat pandemi tersebut. Sehingga untuk meminimalisir tekanan pada perusahaan properti atau real estate seperti Lipo Karawaci Tbk, menanggapi hal ini itu real estate Indonesia itu mencoba mencari strategi untuk berusaha koneksi dengan pemerintah untuk memberikan relaksasi terhadap pajak. Contohnya itu adanya penghapusan PPh pasal 21, pengurangan PPh badan, penurunan PPh final sewa dari 10% menjadi 5%, sampai penurunan PPh final transaksi dari 2,5% menjadi 1% berdasarkan nilai aktual dari transaksi bukan NJOP. Dengan hal tersebut diharapkan bahwa roda perekonomian sektor real estate tetap berjalan dengan baik. Nah, ada beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan PT Lipo Karawaci. Nah, strategi tersebut itu pertama itu bisa mengeksekusi inisiatif penghematan biaya operasional tahun fiskal 2020 serta belanja modal dan modal kerja. Dan yang kedua itu mengamankan pinjaman modal kerja senilai 700 miliar dengan bank lokal besar dan sebagainya. Nah, dari penjelasan saya tadi itu dapat saya tarik kesimpulan bahwa PSAK 72 itu telah dirancang sedemikian rupa seharusnya dengan dapat berjalan dengan baik per 1 Januari 2020. Namun akibat pandemi COVID-19 itu membayari pikiran para pelaku bisnis serta investor akan kerugian yang sangat besar di tahun 2020. Perusahaan properti yang sangat banyak sekali di Indonesia serta lokasi strategis untuk pengembangan properti atau real estate pun juga mengalami dampak pandemi COVID-19.
Nah, sama halnya dengan PT Lipo Karawaci pun mengalami hal yang serupa. Pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan per satu semester 2020 itu mengalami penurunan dari 5.473 triliun per 30 Juni 2019 menjadi 5.322 triliun, yang berarti adanya minus atau bahkan mengalami kerugian. Akan tetapi ada sisi positifnya dari penerapan PSAK 72 terhadap perusahaan ini, yakni terjadi peningkatan uang muka pelanggan senilai 3.148 triliun, serta peningkatan persediaan 2.438 triliun per satu semester tahun 2020. Yang diasumsikan hal ini terjadi saat transisi sebelum pandemi dan saat pandemi berlangsung. Nah, adapun saran yang bisa saya berikan itu, menurut saya dalam hal ini sangat diperlukannya strategi untuk ketimpangan penerapan PSAK 72 yang berdampak pada penerimaan perpajakan di tengah kondisi pandemi COVID-19 tersebut. Seperti saya ambil dari ada beberapa sumber tertentu, bahwa ada beberapa strategi yang harus dilakukan pemerintah dalam hal mendukung perusahaan real estate ini, yaitu harus boleh dilakukan penghapusan PPh 21 atau mungkin pengurangan tarif PPh pasal 21, pengurangan PPh badan, terus pengurangan PPh final sewa dari 10% menjadi 5%, sampai penurunan PPh final transaksi dari 2,5% menjadi 1% berdasarkan nilai aktual transaksi bukan NJOP. Dengan hal tersebut diharapkan bahwa roda perekonomian sektor real estate tetap berjalan dengan baik, serta penerapan PSAK 72 pun juga bisa menjadi hal yang memungkinkan untuk meningkatkan pendapatan pada perusahaan real estate terkhusus Lipo Karawaci Tbk. Sekian, Pak. Oke, baik, makasih Bang. Jadi memang secara umum ya, karena memang pandemi ya sih memang menurun semua ya. Cuma regulasinya kan tadi ke uang muka, persediaan. Nah, kalau dari sisi misalnya penurunan, nah itu memang perlu pengajian lebih mendalam sih. Karena kan sebelumnya kalau kayak melihat, memang konstruksi ini kan karena daya beli orang konstruksi kan, apakah dia produknya nanti mall atau gedung atau perumahan atau real estate, kalau daya belinya menurun kan juga orang ini juga kan, yang mall aja banyak yang sepi, banyak yang tutup, apalagi yang baru bikin kan makin ini ya. Nah, yaitu dari sisi SAK-nya tentu ya laba atau ruginya bisa tercapture dengan lebih handal gitu ya, tetapi perpajakannya tentu tidak ini ya, tidak berubah gitu maksud saya. Paling ini nanti semacam rekonsiliasi fiskalnya gitu ya, rekonsiliasi fiskal bagaimana terkait perpajakannya. Nah, tadi masalah kalau insentif ya, oh ya, masih ada sedikit yang ini tadi saya coba lanjutin ya. Ya, tadi udah sampai sini ya. Oke, jadi saya lanjutin sedikit yang slide tadi. Mengenai jasa konstruksi di pandemi ini tadi menyambung dari yang dijelaskan Bang Syagian. Jadi memang awalnya memang konstruksi ini tidak dapat insentif ya, insentif. Nah, di PP 23 maupun di PMK 44 maupun PMK 86 ini selama sampai menjelang akhir itu tidak ada tambahan insentif untuk pajak final konstruksi tertentu. Nah, baru di PMK 110 yang akhir-akhir ya, ini memperpanjang yang sampai Desember, sampai ini masuk adalah WP penerima P3 TGAI. Ini dapat insentif pemotongan ya, yang tadi misalnya jasa konstruksi misalnya harusnya dipotong 3%, 2%, 4%, atau 6% tadi yang sesuai PP 51 maupun PP 40. Nah, kemudian di PMK 110 ini dapat insentif ya, bahwa pajak-pajak final tadi itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, apa itu ya, lebih detailnya ini di PMK 110 2010 mengenai insentif ya. Nah, secara umum kan yang kita pelajari tadi bahwa kalau ada penghasilan jasa konstruksi final dipotong oleh pengguna jasa tadi ya, 4 ayat 2 tiap uang muka atau termin atau di store sendiri. Kalau pengguna jasanya ini bukan pemotong gitu ya, tidak punya NPWP misalnya. Nah, ini adalah untuk proyek yang ini penerimanya P3 TGAI, ini ditanggung oleh pemerintah.
Jadi kayak UMKM itu, jadi pajaknya ya si perusahaan yang masuk TG P3 TGA ini tinggal melampirkan realisasinya saja gitu ya, sehingga nanti ditanggung oleh pemerintah. Nah, apa sih P3 TGA ini? Kalau di pasal 1 disebutkan ini adalah proyek-proyek terkait program perbaikan, rehabilitasi, peningkatan irigasi dengan berbasis peran masyarakat petani ya, yang dilaksanakan oleh perkumpulan petani pemakai air ya, gabungan ya petani pemakai air, ini terkait irigasi ya. Nah, ini proyek yang dilakukan oleh PU ya, jadi ini ditanggung oleh pemerintah. Jadi yang sejauh ini yang tadi Mas Bang Siagian usulkan yang di PMK 110 yang sudah diakomodir ini ya. Oke, ini terkait insentif untuk pandemi bagi perusahaan konstruksi. Selebihnya ya berarti seperti mekanisme biasa yang tadi sudah kita pelajari. Oke, terima kasih Bang Siagian, dan ini penutupnya ya mengenai insentif terkait pandemi. Nah, sekarang kita coba, masih ada waktu, kita coba bahas ininya ya semaksimal mungkin. Nomor 1, absen 1. Silakan. Nomor absen 1. Siapa? Ya, silakan Bang. Nomor 1, perlakuan pajak penghasilan bagi lesor dalam sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sebagai berikut. Kecuali B ya Pak. Lesor boleh menyusutkan aset yang disewa guna usahakan. Oke. Jadi lesor nggak boleh ya. Lesor maupun lesi. Nah, ini teman-teman bisa baca lagi lain SAK-nya ya, juga KMK lebih detail di 1169 ya, atau di PowerPoint-nya ya. Kalau mau lebih ini lagi di KMK 1169 mengenai aspek pajakan untuk leasing tahun 91 ya. Oke, nomor absen 2. Nomor 2, secara fiskal, lesor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal kepada lesi dengan syarat sebagai berikut, kecuali yang D, Pak. Iya. Lesi merupakan wajib pajak badan. Oke. Jadi kalau ini nggak mesti harus WP badan ya. Oke. Terus nomor absen 3. Pada tanggal 1, PT Budi Pekerti membayar angsuran sewa guna hak opsi 60 juta, 49.81.000, angsuran pokok dan biaya bunga sisanya. Pernyataannya benar itu yang B, Pak. Yang 60 juta itu objek pajak. Oke. Kalau yang A? Kalau yang A tidak boleh jadi biaya fiskal, salah ya Mas ya? Salah, Pak. Yang C? Beban bunga, Pak. Itu. Oke. Beban bunga ya, harusnya semua ya? Iya, Pak. Oh, D salah juga ya? Iya, Pak. Harusnya bukan objek 23 maupun objek PPN. Oke. Ya, mungkin yang B ini disclaimer-nya ya ini bruto ya. Nanti kan ditandingkan dengan, jadi kalau leasing lesor ini kan membiayai saja, menyediakan uang untuk membiayai. Jadi ya sebenarnya realnya yang dapat ya dia bunga ini kan. Yang pokoknya ini kan modal lah gitu ya, modal untuk membayari ke dealer atau suppliernya kan sebenarnya gitu ya. Oke. Nomor 4. Dan 4. Berdasarkan PSA K30 mengenai akuntansi sewa, ketentuan mengenai penyelesaian berikut D, yang D Pak, baik lesor maupun lesi tidak diperkenankan membiayakan beban penyusutan atas aset sewa. Oke.
kecuali ya PSAK 30. Kalau 30 gimana Mbak terkait penyusutan PSAK 30? Kalau penyusutan untuk sewa pembiayaan tuh lese boleh melakukan beban penyusutan itu Pak. Kalau yang lesor itu beban penyusutannya untuk yang jenis sewa operasi. Oke. Ya. Terus untuk penyusutannya harus konsisten. Ya. Nomor 5. Berikut ini merupakan pernyataan yang benar terkait pelakuan penyusutan aset sewa guna usaha dengan hak opsi berdasarkan ketentuan perpajakan, yaitu yang benar yang C, Pak. Ya. Jadi nggak boleh ya, karena memang secara pajak itu melihatnya barang sih sudah berpindah ke lesi, manfaat juga sudah dimanfaatkan, cuma secara legal kan BPKB misalnya ada di lesor, ya. Nah kemudian kalau ada misalnya kewajiban tidak ditunaikan, ya nanti barang kan diambil, makanya kan misalnya ngangsur ada beberapa, nah itu barang diambil kan gitu ya. Oke, baik ke nomor 6. PT Sarmili Damai mengimpor sebuah mesin pengolah limbah dengan nilai CIF USD 10.000. Atas impor tersebut dikenakan bea masuk 20%, PPh 2,5%, dan PPN 10%. Berapakah nilai perolehan mesin yang harus dicatat oleh PT Sarmili Damai apabila kurs tanggal BI dan kurs KMK pada saat impor diketahui masing-masing 10.000 dan 10.100 USD? Jawabannya yang D, jawaban A, B, dan C tidak benar. Karena seharusnya itu jawabannya adalah 130.300.000 rupiah. Caranya gimana Mbak? Yang pertama itu kan chipnya 10.000 dikali sama kurs setengah BI, jadinya 100 juta. Kemudian bea masuknya itu 20% dikali $10.000 dikali 10.100 sama dengan 20.200.000. Terus PPN-nya 10% dikali $10.000 dikali 10.100, jadi 10.100.000. Ditambahin nilai perolehan itu jadi terdiri dari CIF 100 juta, BM-nya 20.200.000 sama PPN 10.100.000. Kalau PPh dua-duanya nggak termasuk nilai perolehan karena dia nggak final. Kalau PPN-nya masuk nilai perolehan nggak? Kayaknya masuk ya Pak. Nah, masuk atau enggak nih? Ya kan dikreditin kan, BPN-nya kan pajak masukan dikreditin. Oh iya. Padahal berarti kan nanti ada pengkreditan ulang tuh PMK 79 ya. Ya. Berarti tergantung kalau dia bisa dikreditin berarti nggak masuk nilai perolehan. Iya, ya berarti kan CIF plus biaya masuk aja kan ya. Iya. Pakai KMK atau BI? Pakai KMK. Nah kalau harga perolehan mesin ya berarti BI kan? Oh iya, kalau chipnya USD. Kalau ngitung pajaknya baru tadi pakai KMK. Tanpa KMK. Oke. Baik, nomor 7. PTA melakukan pertukaran sebuah truk Hino miliknya dengan sebuah truk Fuso yang dimiliki oleh PTB. Dari data sebagai berikut, berapakah nilai keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi pertukaran truk tersebut? C, Pak. PTA mencatat keuntungan sebesar 40 juta. 40 ya. Ini terkait pertukaran ya, jadi yang dia mau akan terima. Nah, cuma nanti teman-teman kemarin yang bahan tambahan yang 11.1 yang restrukturasi PPh itu coba nanti dilihat juga. Itu ada contoh juga Kak, bagaimana kalau penggabungan. Kalau penggabungan ya kemudian
berapa keuntungannya itu ada di materi 11.1 ya. Coba sekalian nanti coba dipelajari, dilihat lagi, kemarin belum sempat kita bahas secara langsung, tapi contoh-contohnya ada, termasuk administrasi, bagaimana pengajuannya dan seterusnya, itu lebih ini di sana yang materi 11.1 ya. Oke, nomor 8 ya. PT masih kangen melakukan penjualan mesin bekas produksinya dengan nilai buku fiskal 1 miliar tanpa PT kenangan. Meskipun harga pasaran mesin tersebut 1,3 miliar, namun mengingat PT Kenangan Malam melakukan anak usaha PT masih kangen angka pembagian 40%, maka mesin tersebut dijual dengan harga 1,1 miliar. Berdasarkan ketentuan perpajakan, manakah pernyataan di bawah ini yang benar terkait PT Masih Kangen? C, Pak, mengakui keuntungan fiskal penjualan sebesar 300 juta karena itu tadi hubungan istimewa sehingga harus dipakai harga pasar mesin dikurangi dengan nilai buku fiskalnya. Jadi untuk mengetahui gain atau loss terhadap penjualan atau pertukaran, yaitu kalau terkait hubungan istimewa pasal 18 ayat 4 itu kan terkait saham, terkait hubungan saudara semenda itu ya, saham atau keluarga atau manajemen atau penguasaan teknologi ya. Nah itu di 18 ayat 3 ya pakai harga wajar dibandingkan dengan nilai buku, itu gain atau loss-nya. Nah selain itu kan harga jualnya ya nanti kalau mesin misalnya berarti kena juga 16D ya, 16D gain-nya kena. Kalau itu mesin ya berarti kan ada objek PPh ya, tapi kalau itu gedung ya berarti kan nggak ada objek PPh karena di sana ada pajak penjualan tanah bangunan yang 2,5% PP 34 2016 ya. Jadi gain atau loss-nya pakai nilai wajar bukan harga, karena ada harga sesungguhnya, ada yang harga seharusnya ya, pasal 10 ayat 3 PPh itu ya. Oke, jadi 10 ayat 3, kemudian 18 ayat 3 dan juga 18 ayat 4. Oke, kemudian nomor 9. PT Sepatu Merah menyerahkan sebuah mesin bekas kepada PT Tas Merah sebagai pengganti setoran modal. Pada saat pengalihan diketahui bahwa nilai buku mesin 100 juta dan nilai pasarnya 120 juta. Sedangkan nilai nominal saham 100 juta dan nilai pasar saham 105 juta. Berdasarkan ketentuan perpajakan, berapakah nilai pengalihan mesin tersebut? B, Pak, sesuai harga pasar mesin. Ya. Sesuai harga pasar mesin. Oke, menyerahkan mesin ke pasar ya. Iya, Pak. Ya. Kemudian 10. Pernyataan di bawah ini merupakan beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan melakukan revaluasi aset tetap kecuali D. Nilai aset tetap disajikan sesuai nilai perolehan sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nilai perolehan ini ya, yang enggak ya, karena kan kalau dia melakukan reval kan dia pakai harga pasar kan, harga setelah dinilai. Oke, nomor 11. Berikut ini merupakan beberapa perbedaan perlakuan revaluasi aset tetap antara akuntansi komersial dan perpajakan, kecuali A. Ketentuan perpajakan mengatur bahwa revaluasi aset dilakukan untuk seluruh aset pada kelompok yang sama. Oke. Jadi nanti coba dilihat kembali PMK 79 ya. Oh ini nomor 12 nyambung ya. PMK 79 dan PMK 191 ya. Di slide maupun di beberapa ketentuannya ya, itu biar lebih jelas dari sisi aturan ininya ya. Oke. Lanjut 12. Nomor 12. Ketentuan perpajakan mengenai tetap seperti
diatur dalam PMK 79 tahun 2018 dengan PMK nomor 191 tahun 2015 kecuali B. Perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat diperkenankan melakukan penilaian sebagai akibat berdasarkan PMK. Oke, ini ada di PMK 79 ya Mbak ya, di awal-awal PMK 79 ya. Oke, nomor 13. Nomor 13, PT Benar Salah melakukan penilaian aktiva tetap untuk tujuan perpajakan pada tanggal 31 Desember 2015 untuk 2 mesin pabrik. Yang ditanya itu berapa PPh final atas penilaian kembali aktiva yang harus dibayar oleh PT Benar Salah. Untuk penilaian aktiva di tanggal 31 Desember 2015 itu masih menggunakan tarif yang 3%. Lalu dasar pengenaan pajaknya itu sebesar selisih lebihnya saja, yaitu 40 juta. Jadi 40 juta kali 3% didapat 1.200.000 yang B. Oke. Ya, jadi PMK 191 itu tarifnya memang beda sama PMK 79 karena dulu Juli sampai Desember itu 3%, karena ini tadi penilaiannya di akhir 2015, jadi masih lihat tahun ya. Kemudian semester 1 2016 itu 4, kemudian semester 2 2016 itu 6. Nah, setelah itu karena waktu itu udah langsung masuk ke TA ya, tax amnesty, jadi ini kurang menarik lagi jadinya karena udah ada tax amnesty, sehingga balik lagi ke PMK 79 ya, tarifnya adalah 10%. Oke, nomor 14. Nomor 14, dari data presiden akhir yang dimiliki oleh PT 55 berikut. Berdasarkan ketentuan perpajakan, berapakah nilai persediaan akhir barang B yang digunakan PT 55 untuk menghitung harga pokok penjualannya? Menurut saya di sini jawabannya itu 150 juta, Pak. Oke, ini yang barang B ya, berarti dicatat sebesar harga perolehan. Jadi persediaan ada yang, kalau di akuntansi kan ada cost, market, atau lokom ya. Lower or cost or market gitu ya, atau kalau ini kemarin kita bahas NRV ya, NRV nilai realisasi bersih gitu ya, net realization value. Nah, dan tentu pajak ya tadi kayak di beberapa materi sebelumnya cenderung konservatif pakai undang-undang perpajakan yang ada pasal 10 ya, kalau terkait persediaan ya, pasal 10 ini BAT. Apakah dia pakai average maupun pakai nanti kalau penilaiannya ya, apakah pakai FIFO ya, FIFO. Oke, nomor 15. 15 atau 16 ya, 16 ya boleh 16. Persediaan. Jadi jurnal ya ini perlu ini ya, karena kan akuntansi pajak jurnal ini juga penting juga nih. Ya, nomor 16 siapa? PT Keren menggunakan sistem perkantual untuk mencatat persediaannya. Berikut ini merupakan jurnal yang harus dibuat apabila PT Keren menerima retur atas sebelumnya, kecuali B, mengkredit akun harga pokok penjualan. Seharusnya di debit. Harusnya di debit ya. Kalau jurnal, jadi kalau jurnal ini kenapa penting kan, ini membuat ini logika kita ya. Misalnya kalau penjualan kan, kalau per penjual itu AR pada sales. Ya terlepas PPN-nya kita ini dulu ya, PPN keluarannya. Ini yang umum dulu. Kemudian COGS pada inventory. Ya kan? Nah, begitu diretur berarti harusnya COGS yang tadi di debit berarti adanya di kredit gitu ya. Itu Mbak ya. Kecuali Mbak, kecuali. Kalau piutang benar ya. Piutang semuanya di debit jadi di kredit, benar ya? Benar, Pak. Kemudian PP tadi benar juga ya. Terus persediaan debit, benar ya? Benar juga. Ya, berarti yang enggak yang C. Oke.
Baik, teman-teman, ini saya men-trigger saja. Jadi selebihnya silakan buat pembelajaran mandiri atau bisa juga kelompok dengan teman-teman yang mungkin sudah hampir selesai. Nah, tanpa mengurangi